Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Kodam Weton Sabtu Pahing ya. Apakah orang yang lahir Sabtu Pahing itu memiliki kodam pendamping? Nah, ini banyak penyesatan di sini ya. Jadi kodam itu tidak ikut dengan weton ya, sedulur-sedulur Sabtu Pahing ya. Tapi kodam itu ikut dengan perjalanan hidup Anda ya. Ketika perjalanan hidup Anda itu ada hubungannya dengan kodam ya, ada hubungannya dengan makhluk halus ya, maka Anda akan berpotensi diikuti oleh kodam ya. Jadi rumusnya ada di situ ya. Ketika seseorang katakanlah di dalam perjalanan hidupnya itu berhubungan dengan dunia kegaiban ya, maka dia ini memiliki potensi yang besar ya, untuk diikuti oleh makhluk halus. Nah, makhluk halus ini ketika ikut dengan seseorang itu kan pasti ada sebabnya gitu. Misalkan Anda ini ya punya leluhur ya, Anda punya leluhur yang mana leluhur Anda ya itu punya peliharaan kodam, punya peliharaan jin, maka Anda akan berpotensi untuk diikuti oleh kodam ya. Rumusnya di situ ya. Tapi kalau misalkan Anda ini katakanlah tidak memiliki leluhur yang memiliki kodam, maka Anda pun juga tidak akan memiliki yang namanya kodam ya. Lah, inilah yang disebut dengan kodam leluhur. Ada juga kodam yang berasal dari sebuah pusaka. Jadi kalau teman-teman ya Sabtu Pahing ya, jadi kalau teman-teman Sabtu Pahing di rumah Anda ada pusaka ya, di rumah Anda ini ada pusaka, entah itu beli, entah itu dikasih, entah itu nemu ya, maka Anda pun juga berpotensi untuk ketempatan kodam dari jenis pusaka. Nah, ini yang disebut dengan pusaka gaib atau kodam pusaka ya. Atau juga ada lagi ya kodam pendamping itu yang berasal dari sebuah keilmuan. Jadi teman-teman Sabtu Pahing itu ngelakoni ilmu Braja Musti, ilmu Lembu Sekilan, ilmu Aji Bandung Bondowoso ya. Maka di dalam tubuh Anda juga berpotensi untuk ketempatan yang namanya kodam pusaka, kodam ilmu ya. Ya, tadi ada kodam leluhur, ada kodam pusaka, ada kodam ilmu ya. Selanjutnya ada juga kodam dari jenis pemaharan. Nah, ini yang kadang kita tidak tahu ya. Jadi teman-teman Sabtu Pahing ini sering datang ke orang pintar ya. Anda sering datang ke dukun, Anda sering datang ke orang pintar, maka Anda pun juga berpotensi ya diikuti oleh kodam dari jenis pemaharan. Contoh kodam dari jenis pemaharan, Anda pasang susuk ya, supaya Anda ini cantik, supaya Anda ini tampan. Anda pasang
pagar gaib ini juga berpotensi. Ya. Jadi kotam pendamping itu dari sumber-sumber tadi. Ya. Yang paling beresiko itu adalah kotam yang bersumber dari pemaharan. Karena ibarat makhluk halus dimasukkan dalam tubuh Anda, kamu tidak tahu makhluk halus yang jenis apa yang dimasukkan. Nah, kalau kotam leluhur itu biasanya sudah ada penyelarasan. Kotam ilmu ada penyelarasan. Kotam pusaka juga ada penyelarasan. Ya. Tapi kotam dari jenis pemaharan ini, ya, itu jarang sekali ada penyelarasan. Ya, pokoknya dimasukkan di dalam tubuh Anda, dipaksa untuk menjalankan perintah Anda. Ya, sama si dukunnya. Dukunnya nyuruh kotam tadi, kamu ikut itu. Kamu tak kasih dupo misalkan, kamu ikut itu. Ya, nah ini suatu saat juga akan berubah. Ya. Ketika sudah tidak diopeni lagi kotamnya tadi. Nah itulah teman-teman ya, sekilas kaitannya dengan sumber kotam. Nah, untuk mengetahui ya, teman-teman Sabtu Pahing ini memiliki kotam atau tidak, itu sebenarnya sederhana ya. Kalau Anda ingin tahu apakah Anda memiliki kotam atau tidak, itu sederhana. Anda harus bisa melihat. Kalau Anda tidak bisa melihat makhluk halus tersebut yang mengikuti Anda, berarti kotam bukan kotam Anda. Jadi tidak hanya sekedar melihat ya, Anda harus bisa berkomunikasi. Jadi teman-teman Sabtu Pahing ini Anda harus bisa berkomunikasi dengan kotam tersebut. Dan biasanya kotam itu pun akan membantu Anda untuk bagaimana supaya komunikasi dua arah itu bisa dimengerti. Itu biasanya seperti itu. Ya. Terus ada juga, ini yang paling vital ya, yang bisa memastikan bahwasannya diri Anda itu memang memiliki kotam, adalah Anda mampu melihat, berkomunikasi, dan mau memerintah, bisa memerintah gitu ya. Dan makhluk tersebut menjalankan perintah Anda, baru itu disebut dengan kotam pendamping ya. Jadi kalau Anda punya makhluk halus tidak bisa diperintah, itu bukan kotam pendamping ya. Kotam pendamping itu ketika bisa diperintah ya, dan mau menjalankan perintah Anda ya. Jadi caranya seperti itu. Soal berhasil tidak berhasil itu urusan, tapi yang pasti ketika disebut dengan kotam pendamping itu bisa menjalankan ya, perintah Anda. Kotam ini adalah jin ya. Kotam ini adalah makhluk halus. Kotam dalam bahasa Arab artinya pembantu. Bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Arabnya kotam. Bahasa Jawanya perewangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.